Bapa, terima kasih Tuhan, Kau mendengar doa kami, pujian kami, penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Bapa punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kami untuk memulihkan keluarga kami, anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Untuk bulan ini kami boleh mengadakan tema bulan keluarga. Sejak minggu yang lalu Pak Roni Sujak melayani di tempat ini dengan tema-tema keluarga. Dan hari ini Tuhan, hamba-Mu kami menyambung lagi tema-tema keluarga karena kami rindu Tuhan. Keluarga-keluarga kami mengalami pemulihan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, inilah waktunya Tuhan memulihkan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Sudah 5 tahun gak ketemu dengan saya. Terakhir saya kemari melayani masih di gereja di sekolahan ya, itu terakhir saya kemari, berarti sudah 5 tahun, cukup lama. Waktu itu kita bikin retret. Nah sekarang kita akan, bulan ini adalah bulan keluarga dan tema kebaktian pertama tadi, kebaktian pertama temanya Heavenly Family. Kebaktian yang kedua temanya mengenai membangun pernikahan bahagia. Nah sebelum berbicara mengenai pernikahan, saya coba tanya dulu siapa yang hadir kebaktian kedua ini tapi belum menikah, angkat tangan yang belum menikah. Menikahlah saudara. Yang belum menikah nggak apa-apa ya, simpan sebagai ilmu, nanti toh akan menikah juga. Akan menikah apa enggak? Yang belum menikah mau menikah? Kalau mau bilang amin. Ada yang senyum, ada yang mau dikompakin. Kalau belum menikah, mau menikah, bilang amin. Yang sudah menikah jangan amin lagi. Bener nih mau nikah nih. Yang depan-depan yang belum nikah nih mau nikah nih, betul? Yakin? Yakin. Coba lihat wajah-wajah mereka yang sudah menikah. Sebagai bahan pertimbangan. Fenomena apa yang kamu lihat kalau melihat wajah-wajah yang sudah menikah? Wajah-wajah penuh penderitaan. Jadi menikah itu tidak sebahagia atau tidak semudah yang dibayangkan mereka yang belum menikah. Oke, boleh file berikutnya kita atau boleh ditayangkan filenya, kita akan ada supaya lebih mudah seperti poin demi poinnya gitu ya. Nah ini sekaligus cover buku, saya membawa buku yang 5 tahun lalu pasti belum ada, namanya Inspirasi Keluarga, di belakang sana ada bukunya. Boleh file berikutnya, nah temanya apa tema siang ini? Membangun pernikahan bahagia. Ya, jadi supaya bahagia mesti sering datang-datang ke tempat love gitulah pokoknya. Ya, oke boleh file berikutnya lagi, masih ada iklan dulu dari saya. Saya membawa buku-buku yang di Jakarta sekarang mulai di recover, lalu halamannya dipertebal, bahkan di Jakarta harganya 40.000, 50.000, berarti kalau di sini $5 itu hampir sama dengan harga di Jakarta ya. Biasanya orang bawa ke sini mungkin jadi $10 gitu ya. Enggak usah jadi $10, $5 saja gitu ya. Semua buku judulnya sama gitu ya. Semua judul harganya sama gitu ya. Boleh file berikutnya lagi. Yang malas membaca ada DVD khotbah. Nama covernya traveling, kenapa dikasih kata traveling? Karena syutingnya di berbagai belahan dunia ini gitu ya. Lalu ada berupa MP3 juga ada, 1 CD ada 100 episode pendek-pendek ya. Boleh file berikutnya lagi, ini hanya 2 tapi di belakang sana ada 5. Jadi di belakang sana ada 5 CD lagu. Semuanya tema keluarga. Jadi saya bukan penyanyi jadi saya nggak bisa menyanyikan tapi saya yang membuat kata-katanya. Di antaranya kata-kata soal janji nikah gitu ya. Di hadapan Tuhan ku berjanji untuk seumur hidupku gitu ya. Pokoknya perkataan janji nikah bikin lagu gitu. Tapi yang bikin lagu, yang worship itu Pak Jonathan Prawira. Tapi yang bukan worship orang lain. Ya, juga di belakang dengan harga $5. Berikutnya lagi ada beberapa Facebook yang saya miliki dengan berbagai macam tema bisa gabung di kelompoknya masing-masing. Jadi kalau misalnya suka tema-tema mendidik anak ya Facebooknya halamannya namanya itu ya. Boleh file berikutnya lagi, kenapa sih kita kebaktian kedua ini berbicara mengenai membangun pernikahan? Apa sih pernikahan itu? Tadi malam kebaktian pemuda sempat kita singgung sedikit, lalu Sabtu pagi juga sempat singgung sedikit, kita ulangi lagi. Pernikahan itu apa sih? Untuk memberikan arti soal pernikahan ini, maka yang belum menikah saya tanya, kamu mau nikah usia berapa? Kira-kira aja. Sebentar lagi. Anggap aja kamu usia sekarang 30, kamu menikah sekitar usia itu, kamu mati usia 80. Kamu nikah usia 25, kamu mati 75. Menikah usia 20, mati 70. Makin cepat menikah, makin cepat mati. Yang belum nikah gak percaya sama pernyataan saya? Lihat lagi wajah-wajah mereka yang sudah menikah.
Makin lama usia pernikahannya, makin banyak garis penderitaannya. Kalau menikah usia 25, mati 75, apa arti pernikahan? Menikah artinya tinggal satu rumah, satu atap, satu kamar dengan makhluk yang sama, dengan spesies yang sama selama 50 tahun. Itu arti pernikahan. Hidup bersama selama 50 tahun. Sudah menikah? Sebelah-sebelahan sudah menikah? Nikah berapa tahun, Ibu? 10 tahun. Tahu artinya? Artinya ibu masih tidur sama sebelahnya 40 tahun lagi. Bayangin Bu, masih 40 tahun lagi. Renungkan sebentar. Jangan menangis. Masih 40 tahun. Ada nggak di sini yang baru menikah? Belum lama? Ada? Belum 5 tahun? Apa malah mungkin baru bulan madu, baru setahun? Ada? Nikah berapa tahun? 2 tahun. Istrimu mana? Wah, kamu masih 48 tahun lagi. Saya doakan sebentar. Tuhan, beri kekuatan. Jangan sampai mati di tengah jalan. Menikah itu hidup bersama 50 tahun jangka panjang. Maka penting sekali kita belajar hari ini. Maka tema yang ini tak taruh di kebaktian kedua. Karena habis ini gak ada kebaktian lagi. Ya waktunya kita tabrak-tabrak sebentar gak apa-apa gitu ya. Ya bagaimana menikah itu bahagia. Nah gimana caranya? Boleh file berikutnya. Gimana sih kita menikah bahagia? Apa bahagia atau sengsara? Itu tergantung bagaimana kita mengatur hidup ini. Tapi ada orang menikah dan tidak bahagia ya. Boleh file berikutnya lagi. Apa tandanya? Nah sekaligus iklan lagi, ini buku yang judulnya Kekasihku Setelah Pernikahan, mengajarkan bagaimana setelah menikah masih kayak orang pacaran. Apa sih tandanya menikah itu indah, masih ada cinta enggak? Tadi Pak Lukas berbicara mengenai Iska dan Ribkah, ya, bercanda enggak? Ibu-ibu masih ajak bercanda suaminya? Masih Pak, cuma kalau tak ajak bercanda berantem Pak. Jadi kalau diajak bercanda ya atau malah bapak yang ngajak ibu bercanda. Waduh Pak, istri saya tak ajak bercanda, nggak pernah jadi teman bercanda yang baik. Jadi kalau saya ngajak istri saya bercanda, dia selalu menjawab, nggak lucu, nggak lucu, nggak lucu. Waduh, nggak lucu, gitu. Jawabannya nggak lucu. Kamu tuh bisa nggak sih serius begitu? Waduh, ibu-ibu minta suaminya serius. Makanya Bu sekarang suami ibu serius banget. Kagak pernah ketawa. Kenapa? Kalau ketawa dibilang minta serius. Apa sih tanda-tanda masih ada cinta itu? Ada kebersamaan? Apakah kebersamaan itu masih menyenangkan? Apakah ada keterbukaan? Ibu bisa bawa HP suaminya? Tahu passwordnya? Waduh Pak. Suami saya bawa HP kencing aja HP-nya dibawa Pak. Dalam buku saya yang judulnya selingkuh, maka itu termasuk tanda-tanda selingkuh gitu ya. Waduh, nggak ada keterbukaan. Apakah seks masih menggairahkan dan seterusnya. Nah, kita jawab dengan caranya bagaimana membangun pernikahan itu kuat. Boleh file berikutnya, maka caranya kita perlu membangun komitmen. Yang pertama namanya komitmen kekudusan. Tapi ada apa dengan kekudusan dan bagaimana caranya kudus? Kita baca Mazmur 128 ayat 4. Ternyata kalau kudus itu bukan cuma keluarga kuat, tapi diberkati. Jadi saya mau bicara soal berkat karena jemaat itu semuanya suka berkat. Ya. Mazmur 128 ayat 4 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau keluarga kuat dibangun lewat tiang kekudusan, maka keluarga itu akan diberkati. Berkatnya seperti apa? Tak berikan kesaksian supaya lebih mudah ditangkap. Karena Alkitab tadi ayatnya berkata, kalau laki-laki takut akan Tuhan diberkati. Kayak apa sih berkatnya? Oke, boleh file berikutnya, ini kesaksian saya. Ini gambar keluarga saya waktu saya kecil lahir. Pak Jarod yang mana? Yang duduk 1, 2, 3 itu. Itu hitam putih jelek itu ya. Kenapa di situ saya hitam? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena fotonya hitam putih. Boleh file berikutnya lagi? Nah, ini foto bapak saya, bukan saya, tapi saya mau menceritakan waktu saya lahir, rumah saya seperti itu, dindingnya bambu, lantainya tanah itu sampai ke ruang tidur pun lantainya tanah. Orang Jawa bilang jogan, itu rumah gedek. Kalau orang Papua bilang rumah hone, orang Sunda bilang rumah saung. Rumah saya seperti itu. Pernah dengar kesaksian saya 5 tahun lalu, kalau saya ini orang miskin, makin jelas sekarang kenapa saya miskin. Kenapa saya miskin? Karena bapak ibu saya miskin. Kenapa bapak ibu saya miskin? Karena kakek nenek saya miskin. Kamu gak usah tanya kenapa kakek saya miskin.
Orang miskin ini merantau ke Jakarta tahun 90 lalu menikah dengan wanita cantik putih imut-imut. Cia. Pengen tahu mana istri saya? Paling manis di ruangan ini. Cia. Mana? Itu dia di sini. Cia. Ya. Mungkin pemuda-pemuda mau nanya sama saya? Apa Pak rahasianya Pak? Kalau Bapak itu orang miskin merantau ke Jakarta, kok bisa sih menikah sama wanita cantik putih imut-imut? Tak kasih tahu rahasianya. Karena saya punya selera tinggi sekali. Dan dia seleranya rendah sekali. Jadi itulah yang menyatukan kami ya. Tahun 90 saya menikah, lalu merantau ke Jakarta, lalu menikah, tinggal di rumah kontrakan 6 kali 6 meter persegi. Rumah bedeng, rumah petak. Tahun 90 kontraknya 450.000 untuk 6 bulan. Saya ngawali hidup dari bawah karena memang lahir di keluarga miskin, menikah juga masih miskin. Singkat cerita saja berkat seperti apa yang saya mau ajarkan. Boleh file berikutnya? Nah ini rumah saya hari ini di Jakarta. Ya tepuk tangan dulu. Ya. Masih ada soangnya, ada angsanya, ada ayam mutiaranya. Tahun ini memenangkan Rumah Sehat 2012 gitu ya. Kenapa sehat? Ya orang sakit sembuh di situ. Ya karena saya gula saya 350, di halaman itu ditanam berbagai macam tanaman obat gitu ya. Ada hewan piaraannya banyak tapi tidak bau tai karena ditanam sansevieria cukup banyak. Lalu juga tanaman yang wanginya cukup banyak. Jadi ya Tuhan itu memberkati luar biasa. Tahun 90 masih tinggal di rumah bedeng. Ya sekarang bisa punya rumah yang cukup besar. Nah itu berkat yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Siapa mau diberkati juga angkat tangannya. Nah, pegang tangan sebelahnya. Dengar baik-baik khotbah selanjutnya ya. Dengar khotbah. Ini rahasia supaya diberkati. Itu diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan ya. Kalau takut akan Tuhan maka itu pernikahannya kuat, hidup dalam kekudusan, bahkan diberkati. Oke, boleh file berikutnya kesaksian lagi. Beberapa orang mempertanyakan saya. Apa pertanyaan mereka? Pak Jarod ini kan depannya Insinyur Jarod Wijanarko. Bukan PDT, bukan PDM, bukan PDP. Jadi sebenarnya saya nggak boleh menyandang di depan kata nama saya itu nggak boleh ditulis pendeta. Ya, nanti ada yang mempertanyakan kenapa ditabiskannya di gereja apa, gitu ya. Jadi saya ini depan nama saya hanya Insinyur, tidak ada pendetanya, nggak ada PDM-nya, nggak ada PDP-nya. Belakangnya nggak ada STH-nya, nggak ada MTH-nya, admin, MM juga nggak ada. Maka mereka mempertanyakan saya, Pak, Bapak kok ngarang buku itu apa sih? Belakangnya nggak ada MTH, STH, nggak ada MSI, PSI, cuma Jarod Wijanarko titik. Terus ngarang buku itu dasarnya apa? Teologianya nggak ada, sekolah teologi enggak, psikologi enggak. Dasarnya yang pertama firman Tuhan, yang kedua pewahyuan, yang ketiga pengalaman. Oke, contoh, boleh file yang tadi, bukan sebelumnya, yang tadi maksudnya. Misalnya saya menikah, ya, saya Jawa, dia Tionghoa, saya Sanguin, dia Plekmatik. Waduh, saya ekonominya, ini bedanya banyak sekali. Ya, tapi menikah bahagia. Lalu ngarang buku yang isinya 22 poin perbedaan pria wanita karena punya pengalaman. Ya, menikah bahagia, nulis buku pernikahan bahagia. Punya anak hampir nggak naik kelas, lalu bisa menjadi juara. Waduh, nulis buku namanya Mendidik Anak. Ya, boleh file berikutnya lagi. Nah, lalu saya mengarang buku judulnya Selingkuh. Yang ini tidak berdasarkan pengalaman. Tapi kok bukunya detail banget ya Pak ya. Kayaknya yang mengarang itu bisa menyelami pergumulannya. Saya tidak mengalami, tapi saya mewawancarai orang yang mengalami. Jadi ibu-ibu saya wawancara ibu suaminya selingkuh, bilang apa sama suaminya? Waduh Pak Jarod, saya bilang sama suami saya tahu kamu selingkuh. Mau selingkuh ya silahkan. Satu syaratnya, enggak usah dinikahi. Jadi ini wanita suaminya selingkuh, itu wajahnya tegar, enggak sedih gitu loh. Dia bilang sama saya, kalau dia bilang sama suaminya, kamu selingkuh, tapi nggak usah dinikahi. Supaya anak saya nggak berebut warisan. Saya wawancarai ibu yang lain lagi. Bu, kalau ibu suaminya selingkuh bagaimana? Oh nggak mungkin Pak Jarod. Suami saya nggak mungkin selingkuh Pak. Hari Minggu dia pakai dasi, nyambut tamu. Kadang pengumuman, kadang berdoa. Bahkan kadang-kadang di sel grup dia bawa firman Tuhan. Suami saya aktif di gereja Pak. Nggak mungkin dia selingkuh Pak. Saya bilang, ibu tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segala sesuatu mungkin dan bisa terjadi. Saya terangkan bagaimana itu laki-laki 70% selingkuh dan sebagainya. Akhirnya ibu itu gelisah juga.
Lalu suatu saya bilang sama dia, Bu, ibu bilang apa sama suaminya? Beberapa kali pertemuan akhirnya dia berkata, saya bilang sama suami saya bukan wanita yang tabah. Yang kalau suami selingkuh itu bisa kuat. Jadi itu wanita berkata, saya bilang sama suami saya, kalau kamu mau selingkuh ya terserah. Satu syaratnya, saya enggak usah tahu. Kalau saya tahu saya hancur. Saya wawancara ibu yang lain lagi. Bu, ibu suaminya selingkuh? Oh, iya Pak, memang saya tahu. Kok ibu wajahnya kayak enggak sedih gitu? Ya saya bilang sama suami, lu selingkuh aja. Satu syaratnya, jangan sampai anak tahu, supaya kamu dihormati sama anak. Wawancarai banyak wanita, semua syaratnya satu. Jangan dinikahi, jangan saya tahu, jangan anak tahu. Kok syaratnya satu semuanya? Ini menggelitik hati saya untuk mewawancarai istri saya. Jadi saya pulang ke rumah ngobrol, tapi sebenarnya itu wawancara gitu loh. Yang misalnya loh ya, kalau suami kamu selingkuh gitu, kamu gimana? Lah suami saya kan kamu. Lah maksudnya begitu. Misalnya kalau saya selingkuh, ya kamu tuh jangan misalnya, segala sesuatu terjadi karena misalnya. Ini tidak terjadi, tapi seandainya, ya seandainya itu sama misalnya sama juga gitu loh. Ya saya hanya berandai-andai pengen tahu perasaan seorang wanita kalau suaminya selingkuh. Dari tadi ngomongnya selingkuh, yang kamu punya keinginan. Ya punya juga. Kamu tuh pendeta loh. Pendeta juga manusia. Kalau saya jujur-jujuran ya, kita jujur-jujuran aja ya gitu ya. Saya itu punya keinginan juga loh selingkuh. Ya bener. Pernah berpikir gitu maksudnya ya. Laki-laki itu bisa nakal Bapak Ibu ya. Bisa nakal, maksudnya bisa pikiran begitu bisa terjadi gitu ya. Jadi waktu saya ngobrol begitu, akhirnya istri saya bilang begini, ya sudah kalau emang kamu juga punya keinginan seperti itu, kalau mau selingkuh silahkan. Satu syaratnya, syaratnya satu juga yang dia minta. Saya dengar baik-baik, dia bilang apa? Satu syaratnya, jangan sampai Tuhan tahu. Saya mikir gimana caranya ya supaya Tuhan gak tahu ya. Saya baca Alkitab. Tak selidiki dari Kejadian sampai Wahyu. Di mana kira-kira Tuhan nggak tahu. Maka ibu-ibu boleh tutup telinganya supaya nggak kena stroke. Bapak-bapak pasang telinganya. Ada ayatnya. Woi, ayatnya ditulis oleh seorang hamba Tuhan di Alkitab yang juga selingkuh. Apa ayatnya? Daud berkata begini. Daud kan selingkuh sama Batseba. Tuhan, kemana aku menjauhi rohmu? Ke atas gunung engkau ada di sana. Ke seberang lautan engkau ada di sana. Tetapi, ada tetapinya. Kalau aku turun ke dalam dunia orang mati, engkau di sana juga. Maksudnya Pak, memang gak ada ayatnya. Ya ada ayatnya tapi gak ada tempatnya gitu ya. Jadi kenapa 22 tahun menikah saya tidak selingkuh? Bukan karena saya setia. Genetik saya tidak setia kok. Genetik saya itu mudah jatuh cinta, mudah tertarik. Tapi kenapa 22 tahun menikah saya tidak selingkuh? Karena gak tahu tempatnya di mana Tuhan tidak tahu. Jadi apa sih takut akan Tuhan yang bisa membuat orang yang genetiknya gak setia ini kudus? Apa itu takut akan Tuhan? Sadar Tuhan tahu. Itu namanya takut akan Tuhan. Selama saya sadar Tuhan lihat saya tidak selingkuh, saya gak korupsi. Siapa mau hidupnya kudus angkat tangannya? Nah, kasih tahu sebelahnya, sadar Tuhan tahu ya. Kasih tahu suaminya, Pak sadar Pak, Tuhan tahu Pak. Bapak kasih tahu istrinya, wanita sekarang ganas-ganas juga loh ya. Mah sadar mah Tuhan tahu mah. Ya, kalau kita sadar Tuhan tahu, kita tidak jatuh dalam dosa. Amin. Nah, itulah definisi sederhana takut akan Tuhan. Sadar Tuhan tahu. Kalau selama kita punya kesadaran Tuhan tahu, maka kita kudus. Kalau kita kudus, pernikahan atau keluarga pasti kuat. Ya, boleh file berikutnya sekarang. Yang kedua. Yang pertama tiang kekudusan. Apa sih yang membuat keluarga kuat? Namanya tiang penerimaan. Kenapa sih tiang penerimaan? Boleh file berikutnya, kita pernah bahas ini 5 tahun lalu, kita bahas ulang sebentar saja. Kejadian 2 ayat 7. Maka ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Boleh file berikutnya? Kejadian 2, 21, 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak ketika dia tidur. Lalu Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya dan menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Boleh file berikutnya? Apa intinya? Intinya Alkitab menceritakan manusia itu laki-laki dibuat dari tanah, wanita dibuat dari tulang. Karena bahan bakunya beda, Bapak Ibu membuat produk apa saja, baik makanan, kursi, meja, paper, apa aja, produk apa saja. Dibuat dengan bahan baku yang berbeda,
Hasilnya beda, teksturnya beda, rasanya beda, warnanya beda, harga minyak, semuanya beda. Laki-laki dibuat dari tanah, wanita dibuat dari tulang. Ini membuat pria wanita itu ada perbedaan, daftarnya panjang sekali. Di buku saya berhasil merekap 22 perbedaan mendasar pria wanita. Sehingga ada buku yang lain yang mengatakan laki-laki dari Mars, wanita dari Venus dan sebagainya. Kalau saya bilang laki-laki dari tanah, wanita dari tulang. Yang belum menikah, maka carilah yang sepadan. Apa itu sepadan? Sebanyak mungkin persamaannya. Cari, sudah ketemu yang sepadan, nikahi dia. Maka begitu menikah akan menjumpai 22 poin perbedaan. Maka yang sudah menikah menjumpai perbedaan, jangan berpikir menikahi orang yang salah. Karena banyak orang yang belum menikah, angkat tangan lagi yang belum menikah. Sesama angkat tangan boleh saling melihat. Itu ladang yang siap dituai. Yang belum menikah ini punya pacar, lalu saya kasih tahu sama mereka, coba pikir sekali lagi loh, kamu beda gereja loh, kamu beda ekonomi loh, kamu beda temperamen loh, kamu beda ini, beda itu. Mereka diperingatkan kalau banyak perbedaan, apa jawabnya? Mereka yang belum menikah ini. Saya sudah berdoa minta tanda Kak Jarod. Saya yakin sekali pacar saya dari Tuhan. Pemuda-pemudi punya pacar, yakin sekali pacarnya dari Tuhan. Tak kasih tahu kamu yang belum menikah, itu ibu-ibu yang sudah menikah, yakin sekali kalau suaminya bukan dari Tuhan. Kenapa sih ibu-ibu yang sudah menikah itu yakin sekali suaminya bagian dari Tuhan? Karena menjumpai banyak perbedaan. Kami bedanya banyak banget Pak, kami gak ada kecocokan Pak. Perbedaan kami banyak. Yang sudah menikah tak kasih tahu, memang Tuhan ciptakan berbeda. Jadi kalau menjumpai perbedaan bukan berarti Anda salah menikah. Kenapa? Tuhan memang ciptakan berbeda. Yang belum menikah cari yang sepadan, sebanyak mungkin persamaannya. Begitu menikah akan menjumpai banyak perbedaan. Karena itu apa konsep pernikahan Kristen? Boleh file berikutnya, Kejadian 2 ayat 27. Kejadian 2 ayat 24, maksud saya Kejadian 2 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Boleh file berikutnya, jadi menikah itu untuk apa sih? Untuk menjadi satu. Untuk apa menjadi satu? Boleh file berikutnya lagi, untuk saling melengkapi. Ya, menikah itu saling melengkapi. Contoh gampangnya begini, yang sudah menikah bisa ngambil kertas. Kalau nggak punya kertas, kertas di awang-awang sama bolpen di awang-awang atau di kertas beneran. Coba bikin karangan singkat, masing-masing yang sudah menikah bikin karangan singkat. Judulnya adalah kelemahan pasanganku. Nah, coba diisi, kelemahan pasangannya apa? Waduh Pak, dia orang itu nggak teliti. Ya tulis nggak teliti. Wah Pak, pasangan saya terlalu teliti Pak. Karena dia terlalu teliti, saya nggak teliti. Dia marah sama saya yang tidak teliti. Oke, tulis terlalu teliti. Apa kelemahan pasangannya apa? Waduh Pak, dia itu pemboros Pak, nggak bisa pegang uang. Tulis, tidak bisa pegang uang. Oh enggak Pak, pasangan saya terlalu kencang pegang uang Pak. Jadi kalau sudah masuk Pak, nggak bisa keluar lagi Pak. Tulis, terlalu kencang pegang uang. Apa kelemahan pasangannya apa? Aduh Pak, dia itu sensitif Pak, perasaannya peka sekali. Tulis, perasaannya peka sekali, mudah kesinggung. Enggak Pak, pasangan saya itu nggak berperasaan. Tulis, nggak berperasaan. Coba, tulis kelemahan pasangannya. Udah bikin daftarnya? Dia nggak rapi, dia nggak berperasaan, dia begini, dia begitu. Tulis panjang udah, daftar kelemahan pasangannya udah dibuat. Nah, kalau sudah dibuat nih, sekarang coba judulnya diganti. Diganti ya. Diganti judulnya kekuatanku. Ternyata waktu Anda membuat daftar kelemahan pasangan, itu Anda sedang mendaftar kekuatan Anda loh. Tuhan sudah mengatur di muka bumi ini, orang itu menikah dengan orang lain yang kelemahannya dia, kekuatannya dia. Nah sekarang saya tanya kalau gitu. Pertanyaan saya gampang sekali Bapak Ibu yang sudah menikah, atau yang belum menikah juga boleh menjawab. Anda lebih senang dibutuhkan apa enggak dibutuhkan? Anda lebih bahagia dibutuhkan apa enggak dibutuhkan? Ya, enggak dibutuhkan itu begini loh. Mah aku pergi ya, aku mau keluar kota. Pergi-pergi, pulang-pulang, mati lebih baik. kamu enggak pulang juga enggak apa-apa kok, aku enggak butuh kamu. Aku enggak butuh kamu gitu ya. Itu namanya enggak dibutuhkan, ya. Ya kalau dibutuhkan sebaliknya bisa dibikin cerita sendiri gitu kan. Anda bahagia dibutuhkan apa enggak dibutuhkan? Siapa lebih bahagia tidak dibutuhkan? Angkat tangannya. Siapa lebih bahagia dibutuhkan? Angkat tangannya. Oh, lebih banyak angkat tangan yang dibutuhkan kan. Ya sudah, kalau Anda bahagia dibutuhkan, maka pasangan Anda itu enggak usah dirubah. Dengan demikian dia membutuhkan Anda gitu loh. Ya, misalnya pasangan Anda itu kaya, duitnya banyak tapi enggak teliti. Jadi kalau pergi keluar kota sendiri, pergi ke luar negeri sendiri, pulpennya ketinggalan, tiketnya ketinggalan, paspornya ketinggalan, kunci hotel ketinggalan, itu biarkan aja dia pelupa, supaya kemana pergi dia ngajak Anda gitu loh.
Anda tidak usah merepot-repot merubah pasangan. Anda melakukan panggilan Anda. Pasangan Anda gak rapi, Anda rapi, itu panggilan hidup Anda. Anda lakukan dengan senang hati, maka pasangan Anda akan butuh Anda. Karena dia gak rapi, badannya hilang terus, Anda rapi, Anda merepotkan dengan sukacita, pasangan Anda akan dalam hati berkata, saya memang butuh dia. Saya memang butuh dia. Lama-lama gak dalam hati tuh, betul-betul dia ucapkan, saya tuh gak bisa hidup tanpa kamu. Cielah. Ya, jadi pasangan gak usah dirubah. Karena waktu Anda membuat daftar kelemahan pasangan, itu ternyata daftar kekuatan Anda. Orang menikah itu dua orang berbeda. Dua orang berbeda menikah. Satunya rapi, satunya gak rapi. Namanya jodoh, saling melengkapi. Dua-duanya gak rapi, barangnya hilang terus. Dua-duanya rapi, beli barang 3 tahun masih dibungkus plastik, buat apa dibeli? Orang menikah itu dua orang berbeda. Yang satu murah hati, suka memberi, yang satu pelit. Itu namanya jodoh, saling melengkapi. Dua-duanya murah hati, bangkrut men, habis. Orang menikah itu dua orang berbeda. Yang satu ke airport kemana gitu, ayo cepat-cepat. Yang satu lelet, itu namanya jodoh, saling melengkapi. Dua-duanya lelet, sampai airport udah terbang tuh pesawat. Orang menikah itu dua orang berbeda, bener loh. Yang satu perasaan, hatinya peka, sensitif. Yang satu gak berperasaan. Itu namanya jodoh. Loh Pak, bukannya lebih bagus dua-duanya perasaan Pak. Kita bisa saling memahami perasaan masing-masing. Tidak bagus. Dua-duanya lembut, dua-duanya perasaan. Apa yang terjadi? Bertengkar sedikit saja, menangis bersama-sama. Itu matinya cepat kawan. Makanya orang menikah itu dua orang berbeda. Bener loh, yang satu tuh romantis, kebaktian maunya berdua, duduk bersebelahan, makan pun sambil melihat mata, tidur gandengan tangan. Cile, romantisnya luar biasa. Romantisnya luar biasa, percaya saya. Itu kalau orang model begitu, Tuhan kasih jodoh yang tidak romantis. Itu namanya jodoh. Pak Jarod, aku poin ini gak setuju Pak Jarod. Bukannya lebih baik dua-duanya romantis Pak. Tidak. Kenapa dua-duanya romantis gak bagus? Di jalan-jalan pasti banyak kecelakaan. Lah kalau dua-duanya romantis, tiap malam bercinta, bapak-bapak setir mobil, ngerem kagak kuat. Kaki bergoyang man. Bisa-bisa pendeta khotbah gak bisa berdiri, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tidak sanggup berdiri. Tadi malam 2 ronde kawan. Jadi Tuhan itu pinter, gak bodoh dia. Dia sudah atur dunia ini, orang itu jatuh cinta sama yang berbeda dengan dia. Jadi waktu belum menikah, yang berbeda itu unik, begitu menarik. Sudah menikah harusnya begitu juga. Ya kalau nggak begitu ya dunia ini makanya nggak pernah bahagia. Kelemahan pasangan kita itu kekuatan kita. Kita bahagia kalau dibutuhkan. Sudah selesai. Sebenarnya masalah sudah selesai dengan begitu. Kalau Anda bahagia dibutuhkan. Ya, menikah untuk menjadi satu, untuk apa? Saling melengkapi. Yang ketiga, komitmen apa sih? Supaya keluarga kuat, maka yang ketiga namanya komitmen kebaikan. Efesus 2 ayat 10, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Boleh file berikutnya, intinya apa? Jelas sekali, berbuat baik. Dalam pernikahan perlu yang namanya komitmen berbuat baik kepada pasangannya. Karena banyak orang sudah menikah baiknya sama panti asuhan, sama tetangga, sama orang lain gitu ya. Orang lain dibaikin semuanya. Tapi pasangan malah nggak dibaikin. Kuasa kebaikan itu luar biasa. Kenapa saya kasih tahu kuasa kebaikan itu luar biasa? Karena di Jakarta diteliti dengan siapa wanita menikah. Ternyata dengan laki-laki baik. Jadi banyak wanita itu punya idola waktu masih gadis. Ya, para gadis saya tanya mau nikah dengan siapa? Ya Kak Jarod kalau mau dipersingkat, idola saya itu saya pengen menikah dengan laki-laki yang istilah saya itu imamat yang rajani. Wah, imamat rajani. Tapi yang datang itu imamat miskini. Imamat kereni. Tapi yang miskin tadi baik. Lama-lama cintanya tumbuh, not bad lah, lumayan lah gitu ya. Akhirnya menikah. Jadi ketika wanita di Jakarta diteliti dengan siapa dia menikah, maka ada banyak jawaban. Ya, ada yang menjawab karena wah, kami saling melengkapi. Oh ya? Lah kenapa saya sekarang mau bercerai? Ya karena dia tugasnya sudah selesai. Memangnya saling melengkapi apa? Saya punya utang, dia punya duit. Jadi sekarang saya mau bercerai, kenapa? Utang saya udah lunas.
Oh ternyata menikah mau saling melengkapi. Oh ada ya. Kenapa sih menikah? Ya karena dia ganteng, karena dia kaya, karena dia lucu dan sebagainya. Tapi ternyata jumlah paling banyak ketika wanita ditanya kenapa nikah sama dia, itu dia baik. Itu menempati ranking nomor 1. Kenapa nikah sama dia? Nah, siapa lagi sudah menikah? Tadi sini 16 tahun, belakangnya. Nah, tadi kan Bapak 16 tahun menikah ya, belakangnya. Nikah berapa tahun Bapak Ibu? 12 tahun. Bapak, kenapa 12 tahun yang lalu Ibu ini mau Bapak nikahi? Karena dulu Bapak baik. Survei melaporkan wanita itu mau dinikahi karena dia baik. Kalau nikahnya 12 tahun lalu, pasti 13 tahun lalu kan ketemu gitu kan. Lalu selama setahun itu baik, makanya 12 tahun lalu mau dinikahi itu pasti dah. Kenapa? Karena dulu kamu baik. Dulu. Sekarang masih baik apa enggak? Saya enggak tahu ya kan. Ibu yang tahu, tapi banyak wanita itu mau dinikahi karena laki-laki itu baik. Ya, tadinya enggak cinta loh. Tapi karena dibaikin jadi cinta, itulah kuasa kebaikan. Makanya sekarang setelah menikah, baik bapak atau ibu, dua-duanya ya. Bapak baikin ibu baikin bapak. Bapak baikin ibu baikin bapak gitu ya. Pasti orang mesti baik sama suaminya, baik sama istrinya. Amin. Kenapa kalau dibaikin? Cintanya tumbuh. Baik itu kebaikan merubah nggak cinta jadi cinta. Nah kalau ada cinta, maka perilakunya juga berubah. Jadi orang tuh kalau dibaikin pasti berubah. Maka ibu baikin suami, pasti berubah. Kok Pak Jarod ngomongnya yakin banget sih? Pakai pasti. Karena saya yakin sekali kalau dibaikin pasti berubah. Kenapa yakin pasti? Karena Alkitab yang Bapak Ibu pegang mengatakan bahwa di dunia ini semuanya berubah. Hanya satu yang tidak berubah. Tuhan Yesus. Makanya kalau ibu baikin suami pasti berubah. Pak, sudah belasan tahun saya baikin suami. Tapi dia gak berubah-berubah. Wow, mungkin dia Tuhan Yesus. Tidak berubah. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Kalau begitu ibu-ibu, kalau suaminya tidak berubah selama belasan tahun, selesai kebaktian ini segera dipastikan. Ya Tuhan Yesus apa bukan? Kalau sudah pasti Pak Jarod, oh jangan tunda-tunda. Salibkan dia. Salibkan. Mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Lalu taruh depan kuburannya batu yang besar. Sahabat 3 orang satpam. Jangan sampai anak buahnya mencurinya. Nanti penyesatan menjadi lebih besar lagi. Tunggu 3 hari. Kalau bangkit Pak, Tuhan Yesus. Kalau nggak bangkit Pak, ya sudah. Sudah. Mau ditangisi apa disyukuri ya terserah. Tapi kayaknya nggak perlu disalib deh. Saya yakin Tuhan Yesus akan datang lagi. Saya tahu itu. Tapi pasti bukan suami ibu. Karena Tuhan Yesus akan datang lagi, betul. Tapi waktu datang lagi nanti itu dia nggak pakai kawin sama nggak pakai lahir kayak di keluarganya Maria Yusuf gitu, enggak gitu ya. Waktu datang lagi dia di langit langsung turun gitu. Jadi saya yakin pasti Tuhan Yesus itu bukan suaminya ibu. Jadi karena yakin bukan Tuhan Yesus ya nggak usah disalibkan gitu ya. Dibaikin pasti berubah. Ya, saya tuh yakin sekali orang itu bisa berubah. Makanya anak saya waktu nomor 2 laki-laki hampir nggak naik kelas gitu. Tak baikin. Saya bilang sama anak saya, Ben, papa baikin kamu Ben. Pasti kamu berubah kok Ben. Kalau enggak Pak, tak salib kamu. Orang itu dibaikin pasti berubah. Pasti, udah pasti ya. Makanya kalau dalam keluarga itu suami istri punya komitmen kebaikan. Waduh itu keluarga kuat sekali. Berikutnya lagi, komitmen apa lagi? Namanya komitmen pada peran. Peran apa? Peran suami kepala, istri penolong. Oh Pak udah dijelasin Pak kemarin sama Pak Roni Sujak sama sebelumnya. Oke saya terangkan bukan kepala penolongnya, saya terangkan soal sepadannya. Perlu komitmen suami sebagai kepala, istri penolong. Namanya komitmen pada peran. Boleh file berikutnya, Kejadian 2:18. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Boleh ayat selanjutnya 1 Petrus 3 ayat 7.
Demikian juga kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Teman pewaris dari kasih karunia ini punya dua arti. Yang pertama kehidupan, yang kedua karunia untuk menjalani kehidupan. Apa itu karunia untuk menjalani kehidupan? Berkat. Nah begini, dalam kitab Injil ada dua ayat yang mirip. Yang pertama, kalau kamu tidak bisa dipercaya dengan perkara kecil, kamu tidak akan beri kepercayaan yang lebih besar. Ayat lain yang mirip adalah, kalau kamu tidak bisa dipercaya dalam perkara kecil, siapakah yang akan memberikan hartamu kepadamu? Ayat ini agak aneh. Siapakah yang memberikan hartamu kepadamu? Gimana sih? Harta saya di saya dong. Ya, kira-kira begitu ya. Kenapa itu ayat dikatakan siapa yang memberikan hartamu kepadamu? Petrus berkata, istri itu teman pewaris untuk mewarisi kasih karunia. Ya. Nah, rupanya ada konsep di Alkitab, kalau kita baca atau kalau mau singkatnya iklan lagi buku saya, buku yang judulnya Anda Bisa Kaya. Ya, itu ada konsep berkat. Salah satu konsepnya adalah di tangan Tuhan itu ada berkat yang punya kita. Yang akan diberikan kalau kita bisa dipercaya. Kalau kita nggak bisa dipercaya, siapa yang memberikan hartamu kepadamu? Kenapa hartamu perlu diberikan kepadamu? Karena harta itu masih di tangan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, siapa yang memberikan hartamu kepadamu? Karena harta itu masih di tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekarang punya aset berapa nilainya? $1 miliar, jangan-jangan di tangan Tuhan masih ada $100 miliar lagi. Punya aset berapa juta sekarang? 500 juta? Jangan-jangan di tangan Tuhan masih ada 100 miliar lagi. Itu akan diberikan kalau kita bisa dipercaya. Dan kita bisa dipercaya di hadapan Tuhan dalam hal ini kalau kita itu punya kongsi untuk mewarisi harta yang bagian kita tadi. Dan kongsi itu namanya istri. Ya adalah teman pewaris kasih karunia. Ya, makanya kita Petrus berkata, suami harus menghormati istri supaya dia mendapat kasih karunia, menghormati istrinya, itu Petrus. Boleh file berikutnya, sekarang ada ayat namanya Maleaki. Jemaat jangan takut dengan ayat Maleaki, bukan pasal 3 dan bukan ayat 10. Maleaki pasal 1, itu tak ceritakan saja, bangsa Yahudi tidak diberkati. Maleaki pasal 2, itu orang Yahudi ditegur soal pernikahan. Ya, baru Maleaki pasal 3 berbicara perpuluhan, Maleaki pasal 4 berbicara mengenai orang tua anak, hati bapa pada anak. Nah, Maleaki pasal 2 itu meresponi teguran orang Yahudi, Maleaki orang Yahudi. Maleaki pasal 2 ayat 13 itu kira-kira Maleaki berkata begini kepada orang Yahudi. Kamu tuh gak diberkati, gagal panen segala macam karena doa kamu tuh gak dijawab sama Tuhan. Karena mezbahnya tertutup sama air mata. Doa kamu tuh suaranya terganggu sama rintian dan ratapan. Boleh file berikutnya lagi, lalu orang Yahudi bertanya kepada Maleaki, dengan apa, oleh karena apa, bagaimana kami menutupi mezbah kami? Nah, ya Maleaki bilang sama orang Yahudi, karena Tuhan menjadi saksi kalau kamu tuh gak setia dengan istri masa muda. Tidak setia dengan istri masa muda, bukan istri muda. Jadi waktu suami gak setia sama istri, istrinya menangis, maka doa suami gak dijawab. Suami-suami mau doanya dijawab, minta omset dapat omset, minta pelanggan baru dapat, wah minta omset naik gitu ya, wah minta berkat diberkati. Siapa suami-suami mau doanya dijawab, mau diberkati, angkat tangannya. Wah. Ibu-ibu lihat suaminya angkat tangan, nah suaminya sudah turun tangan, ibu pegang tangan suaminya. Nah, yang angkat tangan minta diberkati tadi, bilang sama suaminya, maka jangan bikin saya menangis lagi. Ya. Kalau ibu-ibu bikin bapak bikin ibu-ibu menangis, doanya enggak dijawab Tuhan. Ya, Tuhan tidak memberikan hartamu kepadamu. Ya. Nah, suami istri itu kalau kata kitab Kejadian, suami istri disebut sepadan. Kitab Petrus menyebutnya teman pewaris. Maleaki memberikan istilah teman seperjanjian atau teman sekutu. Sepadan, teman pewaris, teman seperjanjian, teman sekutu. 4 ayat ini artinya bisa bermuara pada satu arti, yaitu selevel. Boleh file berikutnya, selevel itu apa sih? Saya kasih kesaksian, saya punya perusahaan namanya Happy Holy Kid. Saya menjadi direktur, lalu kongsi saya menjadi komisaris. Komisaris tugasnya apa? Mengawasi kebijaksanaan.
Saya sebagai direktur Happy Holy Kid, maka jadi saya itu nggak menggembalakan gereja, ya, saya tidak menggembalakan jemaat, saya nggak sekolah teologi, depan saya nggak ada PDP, nggak ada PDM, saya setiap hari menggembalakan perusahaan, ngurusin sendal, sepatu, masuk barang ke Matahari, ke Carrefour. Jadi saya ini kaum awam yang melayani, tapi saya sehari-hari ngurusin bisnis. Nah, bisnis saya itu kongsian berdua dengan gambar tadi Pak Tomo, ya. Pak Tomo komisaris, saya direktur. Direktur punya fungsi apa? Mengambil keputusan. Saya mengambil keputusan, mau masuk ke Matahari apa saya stop, karena untungnya sedikit atau enggak apa-apa, untung sedikit tapi untuk nge-branding, jaringannya luas, itu saya memutuskan, karena direksi mengambil keputusan. Masuk barang kemana, harga, pecat pegawai, naikin gaji, itu keputusan direksi, enggak perlu tanya komisaris. Sebenarnya enggak perlu tanya. Tapi saya selalu tanya. Kenapa saya selalu bertanya? Karena saya menghargai kongsi saya. Sehingga saya kongsian itu dari tahun 92. Ya, ketika itu kami bikin perusahaan lain namanya IVA Dasyat, sekarang jadi MLM IVA. Itu kami 92 kongsian, sampai hari ini nggak bubar. Banyak orang kongsian itu bubar. Kenapa? Karena kongsi saya hargai dia. Walaupun posisinya berbeda, tapi karena sahamnya 50%, maka levelnya sama. Nah, oke, boleh file berikutnya? Ini hanya ilustrasi untuk menerangkan yang namanya suami istri itu juga begitu. Jadi suami itu kepala, istri itu penolong, tapi istri bukan pembantu rumah tangga. Istri itu pemegang saham 50%. Makanya kalau bapak menceraikan ibu jangan mau tanda tangan dulu, panggil lawyer, lawyernya akan menghitung semua aset. Bapak punya saham di perusahaan mana saja, tanahnya di mana saja, mobil tahun berapa, harga berapa, lalu pasang iklan di Kompas bahwa tanah di sini, mobil tahun ini tidak boleh diperjualbelikan tanpa sepengetahuan klien kami, karena 50%-nya hak klien kami. Jadi ibu itu berhak 50% atas seluruh asetnya suami. Kenapa? Karena selevel. Mau Amerika, mau Australia, mau Eropa, mau Malaysia, mau Indonesia, orang cerai, harta gono gini bagi dua. Ya, makanya Bambang Triatmojo nggak jadi nyeraiin istrinya, karena Halimah minta 27 triliun. Ya karena suaminya punya 54. Kalau cerai bapak-bapak, habis dulu 50%. Kecuali, masih ada kecualinya. Kecuali bapak ibu sebelum menikah bikin akte perjanjian harta terpisah. Maka warisan dari orang tua ke bapak, karena bapak punya orang tua kaya raya, misalnya gitu ya, atau bapak dari orang tua ke ibu karena ibu kaya raya, maka waktu cerai yang harta warisan dari orang tua nggak usah dipisah, nggak bisa dibagi. Yang dibagi hanya harta yang setelah menikah. Ya, nah kalau saya sama istri saya waktu menikah tidak perlu bikin akte perjanjian harta terpisah. Karena tidak ada yang bisa dipisahkan. Ya tepuk tangan boleh juga lah. Ternyata orang miskin ada gunanya. Oh, waktu dia ragu-ragu nikah sama saya bilang orang miskin itu punya kelebihan. Orang kaya bisa jatuh miskin. Orang miskin nggak bisa jatuh. Sudah tergeletak. Mau jatuh kemana lagi? Maka ada orang lain ya, ini bukan saya loh ya, walaupun ceritanya agak mirip tapi bukan saya, orang lain. Ada wanita yang marah-marah sama suaminya setelah menikah. Kamu tuh kenapa sih nggak mau jujur kalau kamu tuh orang miskin gitu kan. Wah suaminya dimarahin begitu, saya kan jujur sama kamu, berkali-kali aku udah bilang sama kamu. Memangnya kamu bilang apa? Engkaulah satu-satunya harta yang kumiliki. Dan waktu itu ceweknya berkata, so sweet. Dalam hati cowoknya, so miskin. Tapi ceweknya salah mengerti. Engkaulah satu-satunya harta yang berharga. Waduh, dia rasa, wanita ini rasa dia paling dihargai. Maksudnya memang laki-laki itu gak punya apa-apa. Itulah untungnya orang miskin. Yang kedua. Jujur aja dianggap merayu coba. Aduh, bicara keuntungan orang miskin banyak banget ya, banyak banget. Maklum, mantan orang miskin. Oke, jadi komitmen pada apa? Komitmen pada peran. Yang berikutnya lagi terakhir, wah waktunya cepat sekali, udah 11.54. Ya. Yang terakhir komitmen pada apa namanya? Komitmen pada integritas. Boleh file berikutnya? Integritas itu apa sih? Integritas itu gabungan beberapa item menjadi satu. Kejujuran, pegang janji, ya itu namanya digabung jadi satu menjadi integritas. Boleh file berikutnya lagi? Atau tunggu sebelumnya tadi. Oh ya.
Integritas itu diuji oleh kejujuran dan diwujudkan dalam bentuk keterbukaan. Oke, boleh file berikutnya. Mungkin saya stop sampai di sini untuk filenya. Ya, saya akhiri dengan kesaksian di sini. Lalu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi saya akan berikan kesaksian mengenai integritas itu paling gampang diuji oleh uang. Saya cukup jujur, saya cukup baik, saya usir setan, saya bakar jimat, saya melayani, saya tidak pendeta, tapi saya hamba Tuhan. Tapi dalam hal integritas, saya bertumbuh. Dan saya pernah punya integritas tidak bagus, walaupun cukup jujur. Walaupun cukup baik. Karena baik sama integritas itu dua hal yang berbeda. Ya, bisa berbeda. Contohnya, waktu itu saya bekerja di Astra dan istri saya kerja di Hero, kami menikah, gaji dia tiga kali lipat dari saya. Saya punya keluarga besar orang miskin semuanya, bapak saya miskin, ibu bapak saya miskin, ibunya adik bapak saya juga miskin, adiknya ibu saya juga miskin. Waduh, pokoknya semuanya miskin ya. Jadi waktu saya masih kecil gitu, ibu saya bilang, "Le, nanti kalau kamu berhasil bantu adikmu ya." "Oh iya, Bu." "Nanti kalau kamu berhasil bantu anaknya Pak D." "Oh iya." "Loh, Bu, kok anak Pak D juga?" "Lah, Pak D-mu kere, Le." "Oh, kere juga." "Oh ya." Ya, kere. Kere itu miskin gitu ya. "Nanti kalau kamu sukses bantu anaknya bule." "Lah kok bule juga, Bu?" "Lah bulemu ya kere juga, Le." "Oh ya, miskin juga ya, Bu ya." "Iya, kere miskin." Waduh. "Pak D, Pak Le kok kere kabeh toh, Bu?" Waduh. Lalu ibu saya bilang, "Ya awake dhewe kan kere grup Le," gitu ya. Kere grup itu ya pokoknya kere kabeh gitu ya. Kere kabeh itu kere grup ya, awake dhewe kere kabeh gitu ya. Maksudnya kere grup gitu kan. Nah, jadi dari kecil itu digadang-gadang itu diharapkan membantu keluarga. Singkat cerita menikah ke Jakarta, kerja di Astra. Orang kampung melihat saya di Jakarta kerja di Astra perusahaan swasta nasional, itu dianggap berhasil. Walaupun masih tinggal di rumah bedeng, walaupun masih kontrak. Kayak saudara merantau ke Amerika, wah itu di kampung, sekarang di Amerika loh. Waduh, itu dianggap berhasil saudara, dianggap sukses saudara ya. Masalah di sini ada nyuci piring itu lain persoalan. Oh, 1 jam $6 loh. Waduh, itu di sana seminggu $6 tahu nggak? Gitu ya. Jadi orang di kampung tuh nggak mau tahu Anda kontrak rumah berapa, makan sehari habisnya berapa tuh nggak tahu. Ya kita di Jakarta kerja di swasta nasional dianggap berhasil, karena dianggap berhasil ya diharapkan tiap bulan kirim duit. Maka kami pun, saya begitu menikah bulan pertama tuh saya kirim duit ke adik saya kirim duit ke adik saya lagi, ke ibu saya, aduh semuanya tak kirimin duit. Saya jujur, istri saya tahu saya gaji berapa dipakai buat apa tuh saya jujur. Kalau gaji. Namanya orang marketing, selain gaji dapat komisi. Nah kalau gaji saya jujur, karena teman saya di kantor bilang, "Rod, gaji ini uang istri. Kalau komisi, nah itu uang laki-laki." Ya, maka waktu saya dapat komisi, saya nggak cerita sama istri, diam-diam tak kasih ibu saya. Wah, ibu saya terima komisi, senang sekali. Dia telepon ke rumah, yang terima telepon istri saya. Wah, ketika kami bertengkar, lalu ya saya salah emang, saya nggak bilang sama dia. Waktu bertengkar itu saya berjanji sama istri saya bahwa saya tidak akan mengulangi lagi. Dan setelah itu betul-betul saya ulangi lagi. Kenapa saya ulangi lagi? Karena waktu mulut saya berkata, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Di hati saya kalimatnya lain. Lain kali harus hati-hati. Jadi lain kali saya hati-hati. Saya telepon ibu saya dulu, "Bu, nih saya telepon ya Bu ya. Ibu tak kasih uang ya. Jangan bilang sama istri." "Wah, le ora becik le. Itu enggak bagus, Nak. Harus bicara sama istri." "Bu, kalau enggak bagus duitnya dikembalikan." "Ya jangan, Nak." Kalau jangan ya diem. Duit terima, bilang jangan, bilang enggak bagus. Udah Bu, kalau duit diterima ya udah diem Bu, udah do. Tapi itu enggak bagus loh Nak, kamu tuh pendeta loh Nak. "Bu, pendeta, duit lain ceritanya Bu, lain urusannya." Aduh, pokoknya ini biar damai di bumi Bu. Kalau istri enggak tahu tuh damai di bumi. Kan lebih baik aman damai di bumi daripada bertengkar. Diam-diam tak kasih ibu saya. Diam. Namanya laki-laki enggak teliti. Bukti transfer kececer. Ketemu sama dia. Ketahuan. Aduh, kami bertengkar lagi, namanya bertengkar berdebat gitu ya. Kenapa nggak bilang segala macam, waduh. Lalu saya berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya tidak akan mengulangi lagi. Setelah pertengkaran yang kedua ini betul-betul saya ulangi lagi. Dengan cara yang jauh lebih hati-hati.
Jadi nggak pakai transfer dengan cara metode para koruptor. Ya, koruptor itu nggak pakai transfer. Mobil ketemu mobil, pantat mobil dibuka, kardus bergeser, itu miliaran rupiah transaksi selesai gitu ya. Jadi dengan cara kita seperti itu, tak tunggu adik saya datang ke Jakarta, begitu datang ke Jakarta tak kasih uangnya. Tapi bapak jangan main-main sama wanita, marifatnya kuat sekali. Wanita itu nggak ada barang bukti, tahu dia kalau kita ngasih uang ya. Kenapa? Dia lihat adik wajah cengar-cengir aja dia ngerti kalau dikasih uang. Maka istri saya tanya sama saya, kamu ngasih uang adik, saya ini pendeta, saya itu hamba Tuhan. Jadi waktu ditanya, kamu tuh ngasih uang adik, saya jujur, saya bilang iya saya ngasih. Wah, jujur ya kan, jujur. Ditanya kamu ngasih uang adik, iya saya ngasih, jujur saya. Berapa? Saya bilang 500.000 lebih. Jujur saya bilang 500.000 lebih. Lebih 3 juta. Waktu saya bilang 500 lebih, saya bohong nggak? Ya enggak lah, mana bohong. 3.500.000, lalu saya bilang 500 lebih, di mana bohongnya? 3.500.000, 500.000 lebih, itu termasuk di dalamnya 3.500.000. Jadi waktu saya berkata 500.000 lebih, itu secara hukum tidak berdosa, tidak ada ayat yang saya langgar, saya mati masuk surga. Saya berani taruhan ya, baru berani taruhan. Itu mati masuk surga loh, kenapa? Saya tidak berdosa sama sekali loh. Tidak ada satu ayat pun yang saya langgar. Loh, coba ayat mana yang saya langgar? Bisa tunjukkan enggak? Ya, saya ngasih 3,5 juta, saya bilang 500.000 lebih, itu tidak dosa, itu tidak bohong, tidak melanggar firman Tuhan. Itu jujur-jujur. Bicara jujur itu jujur 100%. Bicara integritas itu nilainya rendah. Nah, sekarang mengerti apa itu integritas? Integritas itu jauh daripada jujur. Integritas itu berbeda dengan baik. Saya jujur. Saya baik, saya nolong orang tua kok, saya nggak judi. Kalau judi, duit buat judi kan nggak baik. Ini duit nolong orang tua apa jeleknya? Apa dosanya? Apa salahnya? Tapi karena saya bilang hanya 500.000 lebih, kalau dinilai integritas, saya integritasnya rendah. Nah, makanya kalau keluarga itu punya komitmen pada integritas itu lebih daripada jujur. Lebih daripada baik. Maka waktu itu saya mulai sadar bahwa saya ini ternyata hamba Tuhan yang integritas saya ini masih nggak bagus. Saya mulai punya komitmen, saya mesti bangun integritas. Nah sekarang ini saya sama istri nggak ada sembunyi-sembunyian lagi. Uang saya dia pegang, uang saya juga pegang uang saya. Pokoknya kita sekarang ini nggak, ibu saya butuh duit nggak minta saya lagi, malah mintanya ke dia. Ibu saya mau masuk rumah sakit, bapak butuh uang, mintanya ke istri saya. Ya karena dulu waktu saya awal pertama menikah, saya kerja dia kerja. Dia punya duit, saya punya duit, dia punya gaji, saya punya gaji. Kita bagi-bagi tugas. Dia bayar listrik, saya bayar telepon, dia bayar uang pangkal, saya SPP, saya beli beras, dia beli lauk gitu. Pokoknya kita bagi-bagi tugas ya, pengeluarannya siapa oleh siapa. Itu kira-kira 3, 4, 5 tahun pertama menikah. Lalu setelah itu dia nggak bekerja, saya punya usaha, jadi ya kira-kira sebulan 5 juta, 10 juta, pokoknya kasih uang istri kira-kira gitu ya. Lama-lama saya tahu dia itu, waduh bisa dipercaya, bisa pegang keuangan. Dulu saya pegang uang makronya, jadi misalnya istri pegang berapa puluh juta, saya pegang berapa ratus juta. Lalu lama-lama saya ini orang yang saya sadar, saya itu orang punya kelemahan gak bisa pegang uang. Jadi 100 sampai 200 juta pegang istri saya. Nah kamu yang pegang. Setelah punya pegang uang 100 juta, kita pergi sama-sama ke mall. Tak lihat ini istri, pegang 100 juta di tangan. Ya, di tabungan dia ada ratusan juta. Ke mall itu ya beli beras, beli buah gitu tuh. Nggak beli tas, nggak beli baju baru. Saya berkata dalam hati, wow, spesies langka. Ini spesies langka ini. Wah bisa dipercaya ini. Loh orang menikah itu kan, saya pacaran 6 tahun loh. Saya nggak tahu Anda pacaran berapa tahun. Kan kita nggak ngerti 100% isi hati pasangan kita. Menikah itu 50 tahun hidup bersama. Selama 50 tahun tadi saya baru 22 tahun. Tapi setelah berapa belas tahun, saya sadar kok istri saya itu bisa dipercaya. Buat apa saya capek-capek pegang duit, pusing-pusing pegang duit, lebih baik saya konsentrasi cari uang yang banyak, kerja, dagang, usaha, bisnis. Nanti kalau udah keluar dari kas kantor, udah biar dia yang pegang aja. Itu namanya untuk listrik, telepon, bayar rumah, pajak, tanah ini dan itu, rukonya kapan bayarnya, SPP anak. Udah saya nggak pusing dah, saya bayar listrik aja nggak tahu caranya, bayar HP saya aja saya nggak tahu caranya. Kenapa? Saya nggak mau ribut, nggak mau, terbebani dengan, lebih baik saya ngurus gimana masuk Matahari ya, Indomaret, sekarang Alfamart penuh juga, ini 6.000 outlet loh. Kalau saya masukin barang satu item aja itu 6.000 outlet, satu outlet itu 4 item aja, wah berarti 24.000 pieces per item.
Wah, berarti untuk 1M 1 bulan untuk masukin ke Indomaret, wah bukan hal yang susah. Januari tahun ini saya mulai masukin barang ke Indomaret. Ya kalau Matahari sudah lama, Carrefour sudah lama. Saya masuk hanya buku cerita aja, buku menggambar, buku cerita untuk anak-anak TK itu. Mulai 1 item tadinya, sekarang baru 4 item. Itu 100 juta lebih sebulan. Wow, ini kalau bisa 10 item, 1M gampang nih gitu. Wah, saya lebih senang saya mikir begitu ya daripada ini duit bayar HP berapa, ini bayar anak, aduh ini anak bayar SPP, udah istri punya talenta gitu ya. Nah tapi dulu kan nggak begitu, waktu nikah nggak langsung begitu. Kenapa? Kita nggak kenal siapa dia. Kenal dalam arti yang sesungguhnya, dalam arti hati yang paling dalamnya. Maka orang menikah itu saling menyesuaikan. Ketika saling menyesuaikan, saling percaya, maka akhirnya dua-duanya bisa tumbuh secara integritas. Kalau kita punya komitmen pada integritas, maka keluarga itu kuat sekali. Amin. Oke, mari tunduk kepala kita berdoa.